Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab Takrib Ilmu Fikih untuk Pemula. Saya share screen kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Kitabnya saya share. Oke, nah ini bisa kelihatan ya. Ini kita masih ada di Kitabus Sholah atau bab besarnya itu tentang sholat. Masih kitab sholat, ini panjang ternyata kitab sholat ini ya. Faslun, satu bab tersendiri, subbab tersendiri, wasolatul kusufu sunnatun muakkadatun. Nah, topiknya kita hari ini tentang sholat gerhana. Sholat gerhana, wasolatul kusufu, sholat gerhana itu gerhana matahari maupun gerhana bulan itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, sunnah muakkad, sunnah dan sangat dianjurkan. Tapi bukan wajib ya, bukan wajib, ini diperhatikan. Sholat gerhana itu bukan wajib tetapi sunnah. Fa'in fatat lam tuqdo. Apabila tidak mengerjakan sholat tersebut, maka tidak perlu mengkodok. Misalnya karena satu udur, ada gerhana matahari atau gerhana bulan, maka kita tidak mengerjakan sholat. Ya udah kita diam aja, karena satu kesibukan atau udzur yang lain nggak perlu dikodok. Tapi untuk gerhana matahari, gerhana bulan itu kita sholat, bukannya kita mempercayai hal-hal yang apa mistik-mistik atau hal-hal yang lain. Tapi ini adalah sunnatullah gitu ya. Gerhana matahari dan bulan ya terjadi karena memang sudah sunnatullah, fenomena alam mesti terjadi, maka tidak perlu dikaitkan dengan takhayul-takhayul yang macam-macam gitu kan, nggak perlu. Jadi kita bagi umat Islam itu kalau ada gerhana ya udah kita sholat, kita menyembah Allah gitu kan, sholat, bukannya mengait-ngaitkan dengan berbagai macam takhayul. Wa yusolli li khusufi syamsi wa kusufil qamari rakaataini. Nah, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, kalau matahari itu disebut khusuf pakai kho ya. Khusufis syamsi. Kalau gerhana bulan itu kusufil qamari pakai kaf. Rakaataini dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi sholat gerhana itu 2 rakaat. Fi kulli rokaatin qiyamani. Di dalam setiap rokaatnya itu ada 2 berdiri. Jadi agak berbeda dengan sholat secara umum. Karena ini 2 rakaat, tetapi di setiap 2 rakaat itu ada berdiri 2 kali. Nanti kita setelah selesai kita deskripsikan lebih detail teknisnya ya. Yutilul qira'ata fihima. Kemudian pas berdiri itu membacanya itu dengan panjang. Maksudnya membaca panjang itu apa? Surat-surat yang dibaca itu surat panjang. Tetap aja seperti sholat yang lain. Membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian membaca surat. Tapi suratnya ini diusahakan surat yang panjang. Surat yang panjang itu apa? Ya kalau mampu Al-Baqarah, Al-Baqarah. Ya apalah yang kira-kira panjang, jangan yang kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq gitu kan, kul ya ayyuhal kafirun itu kan terlalu pendek. Nah, cari surat yang panjang. Kalau bisa surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kalau enggak Yasin, gitu kan. Al-Waqiah lumayan panjang kan? Yutilul qira'ata fihima, jadi dipanjangkan di di rakaat yang pertama ya. Waruku'ani yutilul tasbiha fihima. Kemudian ruko, ruko 2 kali ruko kan itu kan berarti kan dipanjangkan. Duna sujudi dan sujud.
Sujud nggak perlu terlalu panjang. Wa yaktubu ba'daha khutbataini. Kemudian setelah sholat itu disunahkan untuk melaksanakan khutbah. Seperti khutbah Jumat itu 2 kali khutbah. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Kemudian untuk gerhana matahari itu bacaannya direndahkan, direndahkan. Jadi eh, baca bacaan surat-suratnya itu nggak perlu terlalu kencang gitu kan. Wa yajharu fi khusyufil qamari, dan dikancengkan bacaan ketika dia gerhana bulan gitu ya. Jadi teknisnya pertama kita takbir Allahu Akbar. Kemudian membaca iftitah kan, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang panjang. Nah, dan setelah membaca surat yang panjang, kemudian ruko, ya kan, ruko membaca tasbih yang panjang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, atau subhanallah, 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 tapi yang panjang, banyak. Subhanallahnya yang banyak. Kemudian eh i'tidal, kan, i'tidal. Sami Allah liman hamida, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita nggak rukuk dulu, langsung baca Al-Fatihah lagi, gitu kan? Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi, gitu kan ya, yang panjang, tapi panjangnya lebih pendek daripada surat yang pertama tadi. Kemudian rukuk, tasbih, tasbih yang panjang, panjangnya lebih pendek daripada yang pertama tadi. Kemudian iktidal seperti biasa, baru kemudian sujud, gitu kan ya. Sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian berdiri lagi. Nah, berdiri lagi. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca surat lagi. Suratnya surat yang panjang tapi lebih pendek daripada surat yang tadi. Nah, begitu eh, membuat 2 rakaat seperti itu. Tapi di 2 rakaat tersebut itu ada 2 kali berdiri, gitu kan ya. Prakteknya seperti itu. Memang harus dipraktekkan fisik ya, digambarkan secara fisik jadi lebih jelas. Tapi nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya banyak juga di YouTube atau di tempat lain itu, atau ustadz-ustadz memberikan praktek fisik. Tapi ini kita mengetahui bahwa memang di kitabnya itu seperti itu gitu ya. Di kitab tata cara sholatnya itu seperti itu. Jadi kita harus mengikuti tata cara sholatnya. Nanti lebih detailnya memang begini tuh harus praktek. Kalau nggak praktek, ini kan belum tentu setahun sekali 2 kali ya. Jadi dipraktekkan pas ada gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian setelah itu ada 2 khutbah, khutbah yang ringkas. Demikian untuk sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita tutup dengan doa kifarul majelis, disampaikan ya, sampaikan, diamalkan, disampaikan pada saudara-saudara kita yang lain. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.